Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para penonton, para subscriber semua, pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Al-Fakir Ustadz Azmi Kotip. Adapun tema yang kita bahas pada pagi ini seputaran permasalahan bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa hukumnya bid'ah dan apa hukumnya membid'ahkan orang, dan juga pertanyaan-pertanyaan di seputaran bid'ah. Insya Allah perbincangan kita akan bermanfaat sehingga kita tidak ragu-ragu dalam mengamalkan agama kita. Langsung saja kita berbincang-bincang sama Al-Ustadz Azmi Khatib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seputaran pembahasan tentang bid'ah ini Pak Ustadz. Ya. Karena pada zaman sekarang ini di sekitar lingkungan kita banyak sekali hal tentang bid'ah ini yang bikin kita jadi bingung dan ragu dalam beramal, seperti mau memperingati Maulud Nabi dan juga sepertinya tahlilan-tahlilan, baca yasinan. Jadi kadang-kadang karena kita membaca dakwahnya teman-teman yang lain, kadang-kadang kita udah beramal malah dikatanya masuk neraka. Nah, ini yang sangat mengganjal di hati kita. Silakan Ustaz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baiklah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas masalah bid'ah. Ya, ini memang masalah bid'ah ini, gagal paham tentang masalah bid'ah ini membuat umat Islam berpecah belah. Bukan hanya sekedar berpecah belah, banyak terjadi konflik yang terkadang memakan korban, baik harta, kehormatan, nama baik, bahkan jiwa, ya. Dan itu sejarahnya sudah sama-sama kita maklumi. Sebenarnya apa itu bid'ah? Ya. Bid'ah itu asal katanya adalah bid'ah. Nah, diambil dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan langit itu sebelumnya nggak ada contoh. Kenapa? Karena baru kali itu langit diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang baru yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Seperti Allah menciptakan laut. Sebelumnya nggak ada contoh laut itu. Kalau kita di rumah misalnya bikin kolam renang, ya. Itu kan ada contoh, ya bisa kita nyontoh laut, bisa nyontoh danau, bisa kita nyontoh telaga, lalu kita bikin di rumah kita kolam. Itu kita ada contoh. Tapi kalau Allah menciptakan laut nggak ada contoh. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Jadi bid'ah yang dimaksud itu adalah tidak ada contoh sedikit pun
sebelumnya. Ya. Itu masalah yang dikatakan bid'ah. Adapun hadis ya, yang bisa dikatakan menimbulkan banyak gagal paham di kalangan kaum muslimin sehingga terjadi konflik ya, sebagaimana kita tahu di negara-negara yang Arab gitu ya. Contoh, kita ambil contoh Saudi Arabia. Itu dulu Saudi Arabia, Mekah dan Madinah itu kan di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Ya. Nah, setelah itu dimunculkanlah berbagai macam paham yang dasarnya adalah hadis ini, ya, yaitu masalah bid'ah. Ya, lengkapnya hadis, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, hadis ini dipahami kata orang se-ekstrim mungkin gitu. Sehingga dengan hadis ini kaum muslimin membunuh muslimin yang lainnya. Jadi adu domba. Nah, tercium oleh orang-orang kafir non muslim. Nah, waktu waktu hadis ini dimunculkan dengan dahsyatnya, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Seperti kalau kita baca sejarah Inggris sama Yahudi Israel sekarang itu. Ya. Nah, mereka mempersenjatai orang-orang yang pahamnya seperti itu, yang mengartikan hadis itu dengan se-ekstrim mungkin gitu. Dipersenjatai, lalu orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengannya, yang mereka sebut ahli bidah itu, mereka bunuh. Jadi tumbalnya berdirinya negara Arab Saudi itu ribuan orang, kaum muslimin sendiri. Sebelum adanya kerajaan Arab Saudi. Diperangin. Nah, orang-orang yang dianggapnya ahlul bidah, dianggapnya sesat, dianggapnya dolalah, dianggapnya penuh di neraka, seolah-olah membunuh saudara sesama muslim, seolah-olah tidak ada beban, bahkan seolah-olah dianggap jihad fi sabilillah. Ini bahayanya orang gagal paham masalah hadis atau Al-Quran. Padahal sudah 14 abad sebelumnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, jadi dimunculkan. Nah, dan ini didukung oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, yaitu Inggris dan Israel. Yahudi. Mereka dipersenjatai, disuruh bunuh saudaranya sendiri dengan dasar hadis ini. Dibahaya. Sekarang malah Amerika sama Yahudi. Nah, itulah sebabnya kenapa saat ini ya negara ini agak memanjang masalahnya. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa saat ini Palestina, ya, negara Muslim Palestina itu dibiarkan saja oleh negara-negara Islam yang ada di sekitarnya, ya kan? Karena mereka menganggap bahwa Palestina itu orangnya ahlul bidah. Di samping menganggap ahlul bidah, dan mereka juga memang sudah berutang jasa kepada non muslim Inggris dan Israel. Makanya di satu sisi ya mereka menjalin hubungan mesra dengan negara Israel, ya, hubungan diplomatik, kabarnya dihidupkan lagi. Di sisi lain orang Israel menindas orang Palestina setiap hari. Padahal saudara seiman dan saudara sesama Nah, kenapa muslim. mereka kok bisa seperti itu? Ya karena gagal paham masalah hadis kullu muhdatsatin bid'ah tadi itu, wa kullu bid'atin dhalalah itu. Jadi semacam dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri, ya. Sehingga mereka membiarkan, pada Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di situ la yu'minu, tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, sementara kita lihat kehidupan misalnya Arab Saudi lah, ya. Arab Saudi itu kabarnya orang-orang kaya di situ, tempat beraknya, WC-nya itu dari emas. Tempat beraknya itu dari emas. Ya. Sementara saudaranya seagama yang sama-sama punya kalimat la ilaha illallah di Palestina,
Jangankan tempat berak dari emas, makan aja mereka susah. Mereka dalam ketakutan. Diblokade. Nah, mereka diblokir dalam ketakutan, terus dijajal, ditembakin sama Yahudi. Mereka-mereka yang ada di sekitar situ yang mengaku beriman diam aja. Nah, kemana iman mereka? Padahal kalau Arab Saudi itu mau membela negara-negara Islam itu udah satu kekuatan yang sangat-sangat disegani dan nggak bakalan mungkin orang menzalimi negara-negara Islam. Itu sebabnya. Jadi gagal paham. Salah satu yang menguatkan mereka ya masalah bid'ah. Jadi baiklah. Jadi tadi sudah kita bacakan ayat ya dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Jadi bid'ah yang dimaksud di situ di ayat ini adalah Allah itu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada contoh sedikit pun sebelumnya. Apapun yang Allah ciptakan tuh contohnya tidak ada sedikit pun. Berarti yang ada contoh sebelumnya tidak termasuk bid'ah. Kalaupun termasuk bid'ah, makanya ada dua pembagian bid'ah ya. Jadi secara umum menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an ya, bid'ah itu dibagi dua. Pertama mazmumah, yang kedua mahmudah. Ada bid'ah yang tidak terpuji, ada bid'ah yang bagus. Nah, mana-mana saja bid'ah yang bagus, kita lihat realita dalam Islam ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang kita angkat, tapi yang udah biasa kita dengar aja dan bisa kita saksikan, seperti sholat taraweh ya. Sholat taraweh di zaman Rasulullah itu dilakukan sendiri-sendiri ya. Sholat taraweh di zaman Rasulullah dilakukan sendiri-sendiri, dan waktu pelaksanaannya pun di tengah malam jam 12 ke atas. Oh, bukannya habis Isya. Bukan habis Isya. Jadi pelaksanaannya itu di zaman Nabi. Di zaman Rasulullah. Pelaksanaannya di tengah malam 2 jam 12 ke atas kalau sekarang. Kemudian dilaksanakan sendiri-sendiri, dan rakaatnya pun cuma 11 rakaat, 8 tambah 3. Ya kan? Iya. Nah, itu. Sekarang 23 ya. Nah, sekarang kita lihat di Mekah. Kita kan contohnya kiblatnya kan ke Mekah, Ka'bah ke Mekah. Kita lihat di Mekah itu tarawihnya 23. Di Mekah 23, di Madinah 23. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan 11. Qiyamul Ramadannya itu hanya 11. Ya, jadi dari segi jumlah ini sudah terjadi bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Ya, itu nanti kita bahas ya kan. Nah, jadi di Mekah, di Madinah, ya apalagi di Istiqlal, di Mekah, di Madinah itu 23 rakaat, ya kan? Sementara Rasulullah hanya melakukan 11 rakaat. Ya. Itu udah satu bid'ah itu, ya. Benar. Nah, itu bid'ah. Yang kedua, Rasulullah melakukannya sendiri-sendiri. Rasulullah sholat sendiri, sahabat sendiri di belakangnya. Nggak ada jamaah. Sekarang diadakan jamaah. Ada dua bid'ahnya ya. Pertama, waktu pelaksanaannya, yang ketiga. Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih itu di tengah malam jam 12 ke atas, jam 2 selesainya sahur. Sementara sekarang diadakan setelah sholat Isya, udah 3 bid'ahnya, ya kan? Kemudian seterusnya Rasulullah sholat qiyamul lail di masjid itu hanya 3 hari. Cuma 3 hari. 3 hari. Ya, setelah itu Rasulullah tidak lagi mau ke masjid, takut kalau itu nanti diwajibkan. Ya kan? Nah, akhirnya 3 hari. Nah, kalau kita melakukannya selama bulan Ramadan, berapa kali bid'ah itu? Dan 4 kali bid'ah. Kalaulah memang betul bid'ah, semua bid'ah itu dolalah sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang katanya berjuang di jalan Allah itu, berarti orang di Mekah itu masuk neraka semua. Wah, yes. Yang tarawih di Masjidil Haram semua masuk neraka. Yang tarawih di Masjid Nabawi semua masuk neraka. Bahkan yang tarawih di seluruh dunia, ya memang ada beberapa masjid yang tarawihnya jam 12 malam sendiri-sendiri itu ada. Ya kan? Itu bid'ah. Nah, kayak di Istiqlal, kayak di mana masjid, itu bid'ah. Kalau semua memang bid'ah itu dolalah, ya kan? Sesuai dengan hadis Rasulullah ini, kita artikan hadis ini dengan akal kita, tanpa kita membandingkan dengan hadis yang lain, melihat kenyataan yang terjadi pada zaman sahabat, ya maka semuanya akan masuk neraka karena dolalah semua. Itu masalah sholat tarawih. Kemudian masalah azan. Oh, azan. Nah, azan Jumat.
Di zaman Rasulullah azan Jumat itu cuma sekali. Waktu khatib mau naik mimbar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar cuma sekali. Waktu khatib naik mimbar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar cuma sekali. Waktu khatib naik mimbar. Di zaman Sayyidina Utsman azan 2 kali. Oh, di zaman Utsman baru 2 kali. 2 kali. Itu berarti juga bid'ah. Berani nggak orang yang teriak-teriak ngomong bid'ah itu membid'ahkan sahabat Utsman? Berani nggak dia bilang kalau Utsman itu adalah biangnya bid'ah? Karena azan 2 kali waktu sholat Jumat itu yang mengadakan Utsman. Berani nggak orang yang mengatakan bid'ah itu membid'ahkan Umar? Karena yang bikin sholat tarawih berjamaah 23 rakaat dengan witirnya itu Umar. Ya kan? Itu Umar. Oh, mulainya di zaman Umar. Di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman Abu Bakar nggak ada. Ya, baru adanya di zaman Umar. Begitu pula azan, ya kan? Di zaman Rasulullah nggak, azannya cuma sekali. Jumat itu di zaman Abu Bakar juga cuma sekali. Di zaman Umar cuma sekali. Baru di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an itu 2 kali. Berani nggak mereka bilang itu bid'ah? Ya, makanya bisa kita ambil kesimpulan di sini berdasarkan ayat tadi, ya Allah menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada contoh sedikit pun. Ya, tapi berarti yang ada contoh ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jadi gini aja secara akal, kalau ada dolalah pasti ada hasanah. Ada siang, ada malam. Pasti ada malam. Pasangan. Ada laki-laki, pasti ada perempuan. Ada hitam, pasti ada putih. Hukum. Ada pahit. Alam. Pahit pasti ada manis, ya kan? Ada bahagia pasti ada derita. Jadi kalau orang hanya mengklaim bahwa semua yang tidak dikerjakan Rasul itu seperti yang dikerjakan Rasul itu bid'ah, ya akhirnya kaku, laki-laki semua. Nah gimana sih? Satu negara, masa satu desa laki-laki semua. Ya. Kan kehidupan di situ kaku, nggak ada variasi. Atau di sebuah desa perempuan semua nggak ada laki-lakinya, juga kaku. Maka bid'ah ini harus ada pasangannya. Bid'ah, dhalalah harus ada pasangannya bid'ah hasanah. Nah contohnya bid'ah hasanah ya diantaranya pembukuan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu kan di zaman baris-baris Utsman, ya di zaman Utsman dibikin mushaf Utsmani itu seperti tarawih, azan 2 kali, atau memberi harkat Quran, ilmu tajwid, itu semuanya bid'ah. Nggak ada di zaman Rasul. Ya kan? Makanya ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Sebenarnya bid'ah itu bukan hanya 2, ada 5 macam bid'ah itu. Oh, ya. ada 5. Nah, ini hanya secara garis besarnya saja. Nah, kita bagi 2, ya. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Rasulullah itu pernah menyatakan begini, yang juga gagal paham, ya. Kenapa orang bisa gagal paham di dalam memahami sebuah hadis? Pertama, dia kurang referensi hadis yang lain. Yang kedua, dia mencerna hadis itu dengan otaknya saja. Harusnya sebelum orang mencerna sebuah hadis atau ayat itu, dia sambungkan dulu rasanya kepada Allah Subhanahu dengan hati ya Pak Ustaz. Nah, dengan hati. Jadi kita minta dulu sama Allah, misalnya ya Allah tolong bantu saya untuk mencerna hadis ini. Maksudnya bagaimana? Setelah itu, setelah nurnya masuk ke dalam hatinya, por ke otaknya. Setelah por ke otaknya bekerja, baru omong mulutnya. Jangan langsung otak mulut. Hatinya nggak ada. Nah, akhirnya akibatnya apa? Umat Islam berantem sama-sama umat Islam. Bahkan dalam sebuah keluarga, ada yang mengatakan kalau bapaknya sesat. Nah, ada yang cerita aneh juga. Saya punya teman dulu waktu saya masih kuliah, punya teman. Nah, dia bercita-cita kuliah ke luar negeri. Dia rajin malam Jumat baca Yasin. Iya. Tahlilan, berdoa sambil nangis. Minta kepada Allah bisa kuliah ke luar negeri. Akhirnya setelah selesai S1, ya, dia dapat beasiswa ke luar negeri. Dia ada di sana selama 3 tahun. Ambil S2-nya. Ya. 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian dia pulang ke Indonesia, ya. Orang yang tadinya yasinan, tadinya dicaci maki sama dia. Ini bid'ah. Neraka, bid'ah, neraka. Ya. Nah, bukannya dia pulang belajar ke luar negeri, pulang belajar dari luar negeri itu bawa ilmu, menyampaikan ilmunya, menambah ketentraman dan kepahaman, tapi malah dia ini bid'ah. Saya bilang, no, dulu kamu waktu sebelum berangkat ke luar negeri
Kamu doa itu kan, kamu baca Yasin, baca tahlil, istighosah, doa bersama, zikir bersama, kamu nangis-nangis minta sama Allah supaya kamu bisa kuliah ke luar negeri. Setelah Allah beri kamu bisa kuliah ke luar negeri, pulang dari luar negeri kamu malah menyalah-nyalahkan apa yang dulu kamu lakukan. Ini tambah pinter apa tambah goblok orang muda begini nih? Tambah kacau. Nah, tambah kacau, tambah error otaknya. Kenapa otak sampai error? Karena Al-Quran, hadis itu tidak cukup hanya dibahas di otak saja, nggak kuat, nurnya itu besar. Jadi harus dijikirin dalam bahasa. Artinya kita harus menghubungkan rasa kita, keyakinan kita kepada Allah dulu. Setelah dapat rasanya, baru kita pakai otak kita. Baru setelah otak kita bekerja, baru kita ngomong. Jangan sedikit-sedikit bid'ah. Ada orang yasinan malam Jumat bid'ah, mulut Nabi bid'ah, istighosah bid'ah, tahlil di rumah orang mati bid'ah, semuanya bid'ah. Padahal yang bid'ah, jadi kalau kita ambil Quran, ini bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh sedikit pun sebelumnya Allah menciptakan langit bumi. Ya, makanya Rasulullah bersabda begini. Ya, man amila amalan laisa alai amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan ya yang tidak disandarkan kepada urusan kami, ya, maka amalnya ditolak. Maksudnya apa sih? Yang nggak disandarkan kepada urusan, yang tidak ada contoh sedikit pun dari Rasulullah. Contoh, ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi. Lalu sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Kata Rasulullah, ya, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini biangnya. Jadi biang salawat, bibit salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu biangnya salawat. Kata Nabi, caranya ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang lahir banyak salawat. Kayak salawat nariyah. Ya. Pujian untuk Nabi. Salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatau wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya kan. Ini orang yang pahamnya bid'ah. Ini termasuk bid'ah bagi dia nih. Padahal nggak boleh. Ada yang disandarkan kepada apa yang dikatakan Rasul, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, walaupun yang selebihnya itu tidak persis seperti yang dicontohkan Rasulullah, nggak mungkin kita itu mampu melaksanakan ibadah persis sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Kayak sholat qiyamul lail lah. Ada sahabat coba-coba ikut sholat di belakang Nabi. Rakaat pertama Rasulullah itu baca surat Al-Baqarah. Wah, ini paling 1 juz. Ternyata udah khatam Al-Baqarah. Nah, ini paling Al-Baqarah doang. Disambung An-Nisa. Nggak kuat, ya kan? Kalau kita harus beribadah pas seperti Rasulullah, dan kalau tidak pas seperti apa yang dikatakan Rasul, dikatakan bid'ah, ya nggak ada ibadah kita yang pas kayak Rasul. Makanya Rasul mengatakan, ya, didului dengan kullu muhdatsatin. Rasul nggak langsung ngomong kullu bid'atin dhalalah, tidak. Ada muhdas yang baru yang tidak ada contoh dari Rasul. Nah, kayak misalnya, ya, kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Iya, masalah seputaran bid'ah tadi Pak Ustadz. Ini kan bulan Maulud nih, udah mau masukin bulan Maulud. Jadi apakah umat Islam ini emang bagus dalam merayakan kelahiran Nabi, Maulud itu, atau emang akan mendapatkan bid'ah seperti yang didakwahkan sama teman-teman kita yang banyak di tetangga kita? Nah, jadi begini, adapun hadis yang menjelaskan masalah memperingati hari kelahiran itu kan ada dari Rasulullah. Rasulullah itu puasa Senin dan Kamis untuk memperingati hari ulang tahunnya. Ya kan? Ya kan? Nah, Rasulullah tiap minggu Mauludnya diperingati dengan cara berpuasa. Puasa setiap Senin, Pak. Ya, setiap Senin. Ya kan? Nah, kita cuma sekali setahun, bid'ahnya di mana? Abu Jahal. Harusnya kurang kita di dalam mengadakan Maulid ini. Oh iya, ada. Harusnya kurang. Dalam hadis Nabi juga Pak Ustadz, Abu Jahal aja diampunin dosanya setiap hari Senin karena dia
mengadakan pesta pas hari kelahiran Nabi. Nah, Nah, itu salah satu barokahnya memperingati Maulud Nabi. Itu menunjukkan kita senang, kita bahagia, kita bersyukur, kita bersukacita dengan kelahiran Rasulullah. Jadi kalau ada orang sekarang yang ngaku-ngaku penerus perjuangan Nabi, ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, kalau ada orang mengadakan Maulud dia marah, malah diponis sesat. Nah, ini orang model begini ini perlu otaknya itu diperiksakan. Ya. Error otaknya tuh. Jadi kebanyakan ilmu ngajinya benar-benar sama nggak lurus gitu Pak Ustaz ya. Abu Jahal aja, ya kan, yang jelas-jelas memusuhi Rasulullah ya setelah Rasulullah berdakwah. Karena senangnya dia lahir keponakannya, dia sembelih unta, dia sembelih sapi untuk tasyakuran Pas hari lahirnya Nabi itu. hari lahirnya Rasulullah saja. Setiap hari Senin dia mendapat keringanan siksa di neraka. Itu Abu Jahal, orang kafir itu. Orang kafir ya. Apalagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ya kita tekan tadi lah. Jadi orang itu kalau hanya dolalah aja, nggak ada sayahnya. Ya ada laki-laki doang, nggak ada perempuannya, kaku. Kaku. Ya. Terus ada juga Pak, saya punya pengalaman teman saya akrab. Setelah dia ikut ngaji, setelah dia ikut hijrah katanya, habis itu dia nggak mau lagi punya teman di sekeliling dia, nggak ngobrol nggak apa lagi. Dia hidup udah mandiri sendiri-sendiri saja, udah nggak ada lagi sosial, tetangga, pertemanan dan masyarakat lagi. Apakah ini benar Pak? Ya dari segi kemanusiaan ya udah nggak benar ya. Apalagi kita larikan kepada segi keyakinan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begitu ini, yang dikatakan orang fasik ya. Al-fasikuna allazina yanquduna ahdallah min ba'di wa misaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Ya, orang fasik itu adalah orang yang mengingkari janjinya kepada Allah dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu fasik. Dari situ aja udah nggak benar itu. Kok orang setelah ngerti Islam yang sesungguhnya, orang kok udah paham Islam yang sesungguhnya, kok malah memutuskan tali silaturahmi, kok nggak tambah akrab, kok tambah jauh. Dari situ aja kita udah bisa menilai bahwa itu udah nggak benar. Nggak usah dengan hadis-hadis yang lain, ya kan. Nah, jadi salah satu ciri-ciri orang fasik, ya itu adalah orang fasik itu orang rusak mungkin otaknya, mungkin hatinya, mungkin pemahamannya. Orang konslek lah. Salah satu cirinya orang konslek itu adalah pertama dia mengingkari janjinya kepada Allah. Apa janjinya kepada Allah? Ingat janjinya kepada Allah. Allah tanya, ya kah, alastu birabbikum bala syahidina. Dia ingkari itu. Kemudian yang kedua dia putuskan apa yang Allah perintah untuk menghubungkannya. Ini orang fasik. Ya, jadi nggak usah kita bahas panjang-panjang, itu banyak pula dosa kita nanti dibikinnya. Ya. Subhanallah. Ya, kita akhiri sampai di situ perbincangan kita dengan Ustadz Azmi Khatib. Mudah-mudahan penonton semua bisa mengambil pelajaran dalam urusan bid'ah ini, karena kalau kita udah mengerti dan paham, dalam beramal kita akan semakin yakin dengan amalan kita. Jadi kita nggak gampang dibikin ragu sama orang yang membawa suatu keyakinan, suatu model ajaran yang baru, di mana itu emang bertentangan dengan ajaran yang dari para wali, para guru-guru kita yang sebelumnya, para kiai kita. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.